Silakan Pak. Saya coba untuk membantu untuk share screen. Sudah kelihatan Pak? Sudah Pak. Ya. Monggo Pak Antun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Bapak Muhammad Ardian Fitriansah dari SMPN 1 Subuh Bondowoso, Bapak Rahmat Jatmiko dari SMP Muhammadiyah Tulangan Sidoarjo, dan saya sendiri Antun Suwono dari SMP Negeri 1 Ngasem Bojonegoro. Kemudian Bapak Andri Setyo Rahmawanto dari SMP Negeri 2 Nglegok Blitar. Dan terakhir Bapak Tri Purwadianto dari SMP Negeri 3 Tulungagung. Kebetulan kami dapat tugas dari elemen teknologi informasi dan komunikasi TIK dengan capaian pembelajaran kita ketahui pada akhir fase D peserta didik. Jadi CP-nya 1 yang pertama itu menjelaskan antarmuka berbasis grafis dan komponen-komponennya. Yang kedua membuat dan mengelola folder dan file dengan terstruktur sehingga memudahkan akses yang efisien. Yang ketiga menggunakan perambah untuk mencari dan memilah informasi. Keempat menerapkan Suro untuk berkomunikasi dengan baik dan santun dengan bahasa yang sesuai. Yang kelima membuat dokumen dan presentasi dengan menggunakan fitur dasar aplikasi perkantoran. Yang pertama analisis substansi materi pada elemen CP tentang teknologi informasi dan komunikasi, materinya tentang TIK. Submateri yang pertama adalah mengenal antarmuka pengguna dengan kompetensi mampu menjelaskan antarmuka pengguna beserta komponen-komponennya. Dan level kognitifnya adalah C2, jelaskan. Terus selanjutnya submateri mengelola folder dan file dengan kompetensi mampu menjelaskan fungsi manajemen folder dan file. Yang level kognitifnya adalah C2, menjelaskan. Yang selanjutnya memahami peramban dan search engine. Jadi kompetensinya mampu menggunakan peramban dan search engine untuk mencari informasi sesuai dengan fungsinya. Level kognitif tentunya menggunakan yaitu C3. Selanjutnya mengenal surat elektronik dengan kompetensinya mampu menyebutkan jenis surat elektronik. Level kognitifnya adalah C1. Selanjutnya membuat karya dari aplikasi perkantoran. Jadi mampu mengkreasikan karya dari aplikasi perkantoran, yaitu kreasi termasuk C4. Kemudian bawahnya lagi Pak. Perumusan TP dan substansi materi. Yang pertama adalah elemen CP-nya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Submaterinya adalah mengenal antarmuka pengguna. Tujuan pembelajaran mengenal antarmuka pengguna. Teknologi terkait adalah semua perangkat hardware. Ya. Terus yang kedua, submaterinya mengelola folder dan file. Tujuan pembelajaran siswa mampu mengelola folder dan file dengan teknologi terkait adalah tentunya software. Program-program yang ada di operating system termasuk file dan folder. Memahami peramban dan search engine. Ini siswa mampu memahami apa itu peramban dan search engine. Tentunya teknologi yang terkait adalah software atau kita sebut dengan browser. Yang ketiga selanjutnya mengenal surat elektronik
siswa mampu mengenal apa itu surat elektronik, teknologi terkait tentunya software. Membuat karya dari aplikasi perkantoran, ini siswa mampu membuat karya dari aplikasi perkantoran. Teknologi yang terkait adalah Office, Microsoft Office. Selanjutnya, bagian selanjutnya adalah mengenai desain topik P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Di sini kami mengambil tema suara demokrasi dengan proyeknya adalah pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS atau Pilketos. Topik yang saya ambil salah satu tahapan proyeknya adalah penjaringan dan pendaftaran bakal calon ketua dan wakil ketua OSIS. Ini salah satu tahapan proyek yang kita ambil sebagai contohnya dengan fokus atau dimensinya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan elemennya adalah akhlak kepada manusia, terus dimensi bernalar kritis dengan elemennya adalah mengambil keputusan, dan yang ketiga dimensinya adalah fokus dimensi mandiri, yaitu kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi. Demikian presentasi dari kelompok 2. Ada saran dan kritik, monggo dari teman-teman. Saya kembalikan ke Pak Dian, monggo. Baik, terima kasih Pak Antun. Presentasinya sangat bagus sekali, sudah jelas. Ya, seperti masukan mungkin ya Pak, seperti masukan dari saya untuk yang level kognitif Pak. Itu kalau bisa seperti tadi, seperti kelompok sebelumnya, itu sebelum menjelaskan itu kan si anak-anak harus bisa mengetahui dulu Pak. Itu. Siap. Ya, jadi mengetahui. Level kognitifnya ya mulai dari C1 Pak. Sebelum menjelaskan, anak-anak harus bisa mengetahui dulu Pak. Oh ya. Itu mungkin Pak. Yeah. Nah, bisa itu juga di copy menyebutkan. Itu sama saja sih Pak. Menyebutkan, mengetahui gitu. Itu Pak, itu masukan dari saya. Mungkin dari kelompok yang lain silakan. Silakan kelompok yang lain. Permisi Pak Dian, Darsono ya, Pak. Silakan Pak Darsono. Ya, terkait dengan ini Pak, mengenal surat elektronik. Ini mampu menyebutkan jenis-jenis surat elektronik. Nah, di sini mampu menyebutkan surat-surat elektronik itu seperti apa nih nantinya. Kemudian di situ level konkretnya sudah betul menyebutkan. Kemudian yang terakhir membuat karya ini nih dari aplikasi perkantoran, mampu mengkreasikan. Artinya jadi anak-anak ini mendapatkan mendapatkan materi tentang praktik ya Pak ya, Pak Antun. Iya, betul sekali. Iya. Jadi di situ C4 memang betul kreasi. Yang saya tanyakan terkait dengan mengenalkan surat elektronik Pak. Mampu menyebutkan jenis-jenis surat elektronik. Itu aja Pak Antun. Siap. Terima kasih. Nanti bisa teman-teman kelompok 2 yang lain untuk menambahkan. Sebelum kita mampu untuk menyebutkan, itu tentunya kita mampu untuk membuat surat elektronik dulu, ya. Ya gitu ya. Mampu untuk membuat surat elektronik. Surat email elektronik, surat elektronik itu ada mampu menyebutkan, berarti ada surat elektronik yang bersifat umum, non privat, artinya untuk
untuk kelompok saja atau kelompok tertentu, sama untuk privat. Itu mungkin dari teman-teman yang lain, Pak Dian mungkin ditambahkan. Baik Bapak, itu tadi menyebutkan ya, itu sebetulnya menyebutkan sudah sangat jelas ya, menyebutkan jenis surat elektronik misalkan email, itu sudah jelas sekali Pak. Ya. Gitu. Tapi untuk mampu mengkreasikan, nah untuk mampu mengkreasikan itu apakah terlalu tinggi atau seperti apa Pak di level SMP Pak? Jadi mohon izin Bapak. Mengkreasikan ini arahnya ke itu Pak. Misalkan kita materinya PowerPoint, maka bisa mengkreasikan membuat kotak PowerPoint. Nah itu kan ada kata-kata membuat. Apakah tidak lebih baik membuat dulu gitu? Kalau mengkreasikan itu sudah lebih ke arah modifikasi. Ya, di atasnya membuat. Jadi mungkin saya tambahkan Bapak. Jadi mungkin kita bisa membuat poster, tugas poster dengan Microsoft Word. Jadi tidak hanya untuk membuat karya tulisan saja, tapi bisa dikombinasikan dengan yang lain, gambar ataupun link atau dengan yang lain. Mungkin maksud mengkreasikan begitu Bapak. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada tambahan Pak? Oke, silakan Pak Agus. Ini cerita pengalaman aja Pak. Jadi terkait dengan karya dari aplikasi perkantoran ini yang kami jalankan di sekolah terkait dengan P5 Pak. Jadi membuat laporan, akhirnya dari aplikasi perkantoran itu karyanya itu berupa membuat laporan itu Pak. Masalah. Ya laporannya. Kebetulan di sekolah kami ada 2. Ini selain membuat karya dari aplikasi perkantoran, terkait poster itu bukan aplikasi dari perkantoran, ada tambah lagi di sekolah kami itu untuk desain grafis itu. Jadi menggunakan Canva itu. Jadi siswa ada 2 karya di sekolah kami, ada yang laporan, yang kedua terkait poster-poster itu. Mungkin sekedar masukan. Terima kasih Pak Antun. Terima kasih Bapak atas saran dan masukannya, sangat membantu bagi kelompok kami untuk menyempurnakan dan menambahi beberapa hal yang tadi disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Antun dan kelompok 2 presentasinya.